Gemini, apa kabar? Ini energi percintaan untuk kamu bulan Maret tahun 2020. Aku mau ingetin dulu sebelum kita lanjut untuk reading. Ini semua bersifat general, jadi energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Bisa jadi ini energi kamu, bisa juga energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan, atau bisa jadi juga ini memang bukan untuk kamu. Jadi kalau memang gak cocok untuk kalian gak usah paksakan, kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih cocok untuk kalian. Atau kalian bisa cek di video berchat kalian yang lainnya, siapa tahu memang ada yang cocok. Oke, dan kita mulai aja ya. Oke, ada apa untuk Gemini di bulan Maret? Di sini ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi ya belum apa-apa sih, sudah separation aja nih aku dapat tadi. Dan aku lihat juga di sini ini kartunya banyak yang swords ya. Sini ada Three of Swords, ada Ten of Swords, ada Knight of Swords, Ace of Swords, Six of Swords, Five of Swords, banyak banget swords ya. Kalau aku lihat sih ini mungkin ada yang dalam proses perpisahan, atau memang baru berpisah, atau sudah berpisah dalam beberapa waktu ke belakang. Jadi berpisah di sini bisa jadi putus atau cerai gitu. Bukan berpisah beda kota, bukan ya, tapi memang hubungannya kepisah gitu loh. Dan tapi menariknya di sini ada new love. A new person has stirred your romantic feelings. Gitu. Jadi aku rasa sih setelah separation, setelah perpisahan akan ada cinta yang baru. Seorang yang baru akan memasuki kehidupan percintaan kamu berikutnya. Oke, dan di sini juga ada Wheel of Fortune ya. Jadi ya kita tahu ya, roda kehidupan itu kan selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, selalu ada perubahan. Dan aku lihat di sini perubahan yang sedang terjadi itu tentang hubungan asmara kamu. Yang itu tuh justru ke arah yang menyedihkan sih gitu. Karena di sini ada Three of Swords. Gitu. Jadi aku lihat ada perpisahan di antara kalian dan mungkin ada kesalahpahaman yang akhirnya membuat kamu dan dia itu saling menutup diri. Dan perpisahan itu tuh membuat kamu sakit hati, bikin kamu kecewa. Atau mungkin bisa juga ada pengkhianatan. Ada orang ketiga mungkin, makanya kamu kecewa berat nih sama pasangan kamu. Dan aku lihat di sini ada strength juga. Aku rasa dengan perpisahan yang terjadi, aku lihat kamu berusaha untuk mengontrol diri kamu, mencoba untuk bersabar dengan semua cobaan yang harus kamu lalui, berusaha untuk tenang, dan menggunakan kekuatan kamu untuk bisa beralih ke hal yang lebih baik. Itu aku lihat. Dan ini swords ya, Ten of Swords. Aku lebih ngelihat kalau kamu berjuang untuk maju, kamu berusaha untuk mengakhiri semua rasa kekecewaan kamu, semua rasa terluka yang harus kamu hadapi. Jadi kamu berjuang untuk mengakhiri kegelapan yang sedang merundungi hati kamu. Kamu ngerasa ditikam sih dari belakang gitu, tapi kamu tahu kamu harus maju terus. Dan di sini ada justice juga. Jadi kamu tahu kalau kebenaran tuh pasti akan berpihak ke kamu. Aku lihat di sini kamu berusaha menyeimbangkan diri kamu, berusaha mengambil keputusan dengan adil berdasarkan fakta, bukan dengan emosi. Aku lihat kamu gak pengen menyesal di dalam mengambil keputusan. Makanya semua keputusan yang ingin kamu ambil itu, kamu pikirkan dulu masak-masak. Dan aku lihat
The Word di sini sih lebih mengatakan kalau siklus yang kamu jalan itu akan segera berakhir. Semua yang harus kamu lewati itu akan membuat kamu bertumbuh. Dan ini juga pertanda, ini juga lebih pertanda kalau nantinya tuh kamu akan ketemu orang baru lagi loh. New love yang tadi. Ya, matching banget ya. Oke, kita lihat energi yang sedang berlangsung saat ini. Ten of Wands. Aku lihat sih rasa lelah akibat hubungan sebelumnya sebenarnya masih membayang-bayangi kamu sih. Masih suka nyempil aja gitu kalau kamu ngerasa gak dihargai oleh pasangan kamu dulu. Jadi perjuangan kamu itu seperti gak ada artinya buat dia. Kerja keras kamu untuk hubungan kalian berdua tuh sepertinya sia-sia gitu. Ya mungkin kalian pernah ketemu lagi sih setelah perpisahan kalian ya. Tapi aku lihat bukan kesepakatan yang terjadi waktu kalian ketemu lagi. Malah kayaknya sih malah justru bertengkar lagi gitu. Dan waktu bertengkar itu nggak ada yang mau ngalah. Dan kamu sama dia tuh sama-sama bertahan dengan apa yang menurut kalian tuh benar. Jadi kalian sama-sama mempertahankan sudut pandang masing-masing sih kalau aku lihat. Dan di sini ada Six of Pentacles. Ya pada akhirnya sih ya ada suatu momen di mana kamu tuh memberikan maaf kamu ke dia sih. Sesakit apapun yang kamu rasakan tentang akhir dari hubungan kalian, kamu tahu kamu harus bisa memaafkan semuanya. Mungkin dulunya kamu terlalu banyak memberikan kepada pasangan kamu ini gitu loh. Merasa sudah banyak membantu terutama tentang keuangan. Makanya beban kamu tuh kerasa berat, kamu ngerasa gak dihargai. Nah tapi aku lihat sih kamu memaafkan sih dengan semua yang sudah terjadi. Cuma yang aku lihat sih di sini kamu masih berusaha untuk membuat semuanya kembali seperti dulu. Masih ada rasa keras kepalanya kamu. Kamu ngerasa bahwa semuanya itu masih bisa diperbaiki. Kamu mencoba mengubah situasi supaya bisa sesuai dengan kehendak kamu. Ya makanya tadi tuh muncul Six of Pentacles. Karena mungkin kamu berpikir bahwa dengan mencoba memberikan maaf ke dia, semua masih bisa diubah seperti dulu lagi gitu loh. Ya nggak salah sih bisa memberikan maaf, bagus kan gitu loh. Malah bagus sih bisa memberikan maaf untuk orang yang sudah memberikan kekecewaan di hidup kita. Tapi ya seharusnya sih kalau menurut pandangan aku ya seharusnya jeda aja dulu kali ya. Jadi dan nggak perlu berharap terlalu banyak gitu loh untuk bisa kembali gitu loh. Lebih baik jeda dulu, introspeksi diri dulu sendiri gitu. Dia juga begitu gitu loh. Jadi jangan terburu-buru untuk mencoba berusaha supaya dia balikan lagi gitu loh. Dan kalau aku lihat sih sebenarnya pengkhianatan itu tuh masih berlangsung sih gitu loh. Jadi kebohongan itu tuh sebenarnya masih berlangsung. Dan itu kamu tahu persis gitu loh. Kamu tahu persis kalau dia tuh masih dengan pihak ketiga gitu loh. Masih dengan orang ketiga yang merusak hubungan kalian gitu loh. Dan kebenaran yang kamu tahu ini sebenarnya bikin kamu bingung. Fakta yang ada tuh sebenarnya bikin kamu ilfeel. Harus gimana lagi ini teh gitu loh. Ya ada sedikit frustasi sih ngadapinya. Dan kamu ngerasa kesulitan sih kalau aku lihat di sini. Kamu ngerasa kesulitan untuk nyari jalan keluar ya. Jadi mungkin perasaan kamu ke dia kayaknya jadinya benar-benar hilang deh. Ini Six of Swords ya. Memang dibutuhkan kesabaran untuk bisa mengambil keputusan yang benar sih ya.
Banyak pilihan sebenarnya yang bisa kamu ambil. Semuanya tergantung kamu. Mau pilih jalan yang mana. Keputusan apapun yang kamu ambil harus bisa kamu putuskan dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. A ya A, B ya B, gitu. Mungkin ada baiknya kamu tuh meluangkan waktu untuk bisa berpikir dulu, mau tetap bertahan dengan situasi yang lama atau mau maju dan melihat ke masa depan dengan membuat rencana yang baru. Dan diharapkan sih ya kamu juga bisa mempersiapkan diri kamu untuk kekecewaan yang lainnya kalau ternyata kamu salah mengambil langkah. Harus siap dengan konsekuensinya. Makanya tadi aku bilang, ada baiknya meluangkan waktu untuk bisa berpikir dulu gitu loh. Yang harus kita ingat itu adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita saat semuanya tidak sesuai dengan harapan. Nggak perlu marah, redam emosi kita. Dan nggak perlu ngejudge segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Adalah lebih baik untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih rendah hati lagi. Gak perlu lagi pusing memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Cukup dengan kerendahan hati, cukup dengan kelapangan jiwa kita untuk bisa menerima semuanya. Dengan begitu, hati dan jiwa kamu pun pasti akan lebih tenang gitu loh, akan lebih damai. Dan aku rasa sih bukannya nggak mungkin juga loh. Kalau kamu sudah bisa menerima semuanya dengan ikhlas, kamu bisa menerima semuanya dengan rendah hati, kamu tuh akan ketemu lagi dengan orang baru. Kamu akan ketemu lagi dengan cinta yang baru. Karena di sini tuh Knight of Cups. Ada kemungkinan kamu akan menerima percintaan dari seseorang. Dan kalau aku ngelihat sih ya, kayaknya bukan satu orang aja loh yang bakal ngedeketin kamu. Sini ada Knight of Wands yang akan bisa juga membuat kamu tertawa dan terhibur. Ya, apapun masa lalu kamu lah ya. Semua yang kamu lewati itu justru akan membuat kamu menjadi lebih kokoh ke depannya. Kamu nggak hanya dapat pemahaman yang jelas tentang bagaimana seharusnya menjalin hubungan dengan yang lebih benar lagi. Tapi kamu juga akan lebih tahu lagi bagaimana mengelola diri sendiri supaya nggak terjebak di hubungan yang salah. Itu. Dan ya seperti yang aku bilang sih tadi ya, aku rasa banyak nih yang ngedeketin kamu. Jadi tenang aja. Akan banyak pilihan yang datang untuk kamu. Ada Page of Cups juga kayaknya nih. Seseorang yang lembut biarpun rada kekanak-kanakan. Atau mungkin lebih muda dari kamu. Entah mana yang datang ke kamu. Tapi yang jelas, siapapun itu yang datang ke kamu harus bisa membedakan hubungan macam apa yang kamu harapkan. Dari mereka yang datang menawarkan cintanya ke kamu harus bisa mengerti pasangan seperti apa yang kamu inginkan. Yang banyak memberikan kesenangan kah? Yang bisa memberikan kenyamanan kah? Atau yang bisa memberikan keamanan secara emosional kah? Atau mau yang bisa memberikan semua yang kamu inginkan? Tapi kita kan tahu ya, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi balik lagi ke diri kamu. Pintar-pintarnya kamu sih untuk bisa memilih yang sesuai dengan keinginan hati kamu. Oke? Dan apa nih pesan untuk kalian? Sini pesannya ada 2. Kita lihat yang ini aja dulu ya. Energy flows where my intention goes. Jadi energi itu akan mengalir ke arah mana tujuan kita berjalan. Yang bisa aku dapat dari pesan di kartu ini adalah bahwa agar kita tuh bisa meningkatkan getaran energi kita terhadap niat yang positif, terhadap sesuatu yang positif. Apa yang sudah kamu lewati beberapa waktu ke belakang itu bisa jadi, pasti bisa membuat, pasti membuat kamu kecewa. Dan ini malah lebih menciptakan energi yang negatif untuk kamu sih sebenarnya. Karena itu kartu ini tuh mengingatkan kamu untuk bisa membuat terobosan baru dengan niat yang positif agar getaran energi yang kamu rasakan itu positif. Maksudnya begini nih, untuk contoh aja sih ya. Saat kita terluka dengan suatu hubungan,
Sering kali, sering banget kan ya kita tuh tertarik atau kebawa dengan arus negatif dari luka yang kita rasakan itu gitu loh. Kepikiran terus kan, kenapa sih dia jahat sama aku? Kenapa sih dia tuh mengkhianati aku? Kenapa sih aku harus ngalamin begini? Pokoknya banyaklah yang lain kenapanya gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sebenarnya wajar sih gitu loh. Tapi justru malah membuat kita tuh semakin terperangkap dalam arus negatif dari suatu kekecewaan. Jadi ya sebisa mungkin kamu tuh mulai melepaskan sedikit demi sedikit, melepaskan perlahan-lahan masa lalu kamu dan memulai jurnal yang baru di dalam hidup kamu dengan sesuatu yang positif. Dengan memulai jurnal yang baru, dengan membuka lembaran baru, dengan niat yang positif, maka getaran energi itu pun akan mengikuti langkah kamu. Dan kamu juga akan mulai merasakan gitu loh, di mana semesta itu akhirnya mendukung langkah kamu. Intinya sih di mana ada niat, di situ ada jalan. Kembali ke diri kamu sendiri kan. Langkah mana yang mau kamu ambil? Dan joy is joy is the ultimate creator. Dengan melepaskan satu persatu masa lalu yang tidak sesuai dengan angan-angan kamu, dengan melepaskan semua yang membuat kamu kecewa, kamu akan tiba di satu titik untuk bisa merasakan sukacita lagi, bisa merasakan kebahagiaan lagi. Dan kamu akan tahu bahwa semuanya itu sebenarnya baik-baik aja kok gitu loh. Ada baiknya kita berlatih untuk bahagia ya, bahagia yang sesungguhnya loh ya, bukan bahagia yang pura-pura, bukan pura-pura bahagia. Dan ini aku rasa bukan hanya berlaku untuk yang pernah terluka aja, tapi aku rasa untuk semua dari kita. Bersyukur dengan semua yang masih kita miliki, itu pun bisa membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu tuh sesungguhnya ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Oke? Itu aja pesan yang bisa aku sampaikan untuk kalian Gemini. Nggak resonate untuk semua, tapi mudah-mudahan ada pesan positif yang bisa kamu ambil. Oke, makasih udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.